إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat Masjidul Iman, Kementerian Pertanian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Malam Selasa yang lalu kita sudah masuk pertengahan Sya'ban. Artinya bulan Ramadan tidak sampai 2 pekan lagi, sekitar 11 sampai 12 hari. Bulan yang ditunggu-tunggu, tamu yang istimewa, syahrun azimun, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatul qadar. Bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, hari-harinya penuh dengan kemuliaan, detik demi detiknya penuh dengan pahala. Dan bulan di mana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat Masjidul Iman, Kementerian Pertanian yang berbahagia. Tentu kita sudah diingatkan jauh-jauh hari. Bahkan mulai Rajab kita mulai menanam, sebagaimana Imam Abu Bakar Al-Badri, bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, maka bulan Ramadan adalah bulan memanen. Yaum hasadis zar'. Artinya bulan Sya'ban ini kita sudah istiqomah, konsisten, komitmen melakukan amal saleh, kita rawat amal kebaikan. Maka di bulan Ramadan nanti pasti kita dapat mengoptimalkan bulan Ramadan dengan amal saleh yang terbaik. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah, maka sekitar 11-12 hari kita jaga diri kita dan keluarga kita. Wa ma tadri nafsun madza taksib ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang kita tahu dengan pasti apa yang kita lakukan esok hari, dan tidak ada satupun orang yang tahu apakah dia besok wafat, di mana dia wafat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai dokter spesialis paru belum lama mendapatkan pasien umur 25 tahun. Dia naik kendaraan
Mungkin dia kebut-kebutan pada Allah, tertabrak tak sadarkan diri, dan koste tulang iganya patah, dan juga panggungnya robek, dan juga pahamnya terbentur. Kemudian dilakukanlah operasi kraniotomi pada Allah, dirawat recovery ICU. Tidak macam mungkin kita sayang, tapi Allah lebih sayang. Dan belum lama ada driver 48 tahun, mungkin dia terlalu capek, terlalu letih, masuk rumah sakit kami. Kemudian setelah itu dia tak sadarkan diri, sebelumnya jatuh di rumah dan juga sesak. Pada Allah, begitu dipasang intubasi ventilator tak tertolong. Mereka sudah kembali kepada Allah. Maka kita jagalah diri kita, keluarga kita, semua jamaah agar Allah sampaikan ke dalam satu bulan terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Maka doanya ada yang sering kita dengarkan dan panjatkan. Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada kami. Wasallim Ramadan lana, dan hampirlah Ramadan kepada kami. Wa tasallam minna mutaqabbalan, dan terimalah segala amal ibadah kami, termasuk ibadah di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan nanti ada beberapa keutamaan, dan yang pasti adalah bagi kita orang beriman dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Maka puasanya janganlah seperti puasa orang awam, sebagaimana dalam satu kitab yang Ulumuddin disebutkan Shaumul Umum oleh Imam Al-Ghazali. Puasa orang awam hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi ditingkatkanlah menjadi shaumul khusus, puasa orang khusus yang bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia menahan panca indera, termasuk juga menahan syahwatnya, menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, melakukan pelanggaran, penyimpangan, maka dia tahan, puasanya meningkat. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zur wa la 'amala bihi, falaysa lahu hajatun fi an yada'a ta'aman wa syarab." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan dusta, tidak jujur, melakukan kejelekan, keburukan, penyimpangan, pelanggaran, maka Allah akan butuh puasanya, lapar dan dahaga. Artinya apa? Artinya dia puasa dengan kualitas terbaik, dipersembahkan kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar dia semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah. Kalau la'allakum tattaqun 183 agar kalian bertakwa, 187 la'allahum yattaqun agar mereka semua bertakwa. Bukan hanya individual saja bertakwa, tapi komunitasnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikanlah kita bisa menyempurnakan, minta kepada Allah dari kesehatan sehingga kita bisa ibadah optimal, puasa tanpa kita berbuka di hari-hari puasanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang beriman, banyak orang Islam, hari pertama, kedua, ketiga dia puasa, hari keempat sudah berbuka. Na'udzubillah. Yang kedua, jemaah rahmati Allah adalah bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang sudah diturunkannya Al-Quran. Maka dekatlah kita dengan ayat cinta dari Allah. Allah ini punya ayat cinta. Mendekatkan wahai hamba-Ku, bacalah di ayat-ayatku, resapilah, renungkanlah. Awala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Kenapa kalian tidak mentadabburkan Al-Quran? Apakah hati kalian terkunci mati? Bukan lagi pekat sensitif, tapi pekat. Fi qulubihim marad, di hati mereka sakit. Fazadahumullah, Allah tambahkan lagi penyakit. Na'udzubillah. Kalau lagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala
Diriwayatkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman dalam Siyar A'lam Nubala, Imam Az-Zahabi menukilkan kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahr Ramadan 60 khatmah, 60 kali khatam. Kalau kita nggak sanggup, satu kali setidaknya kita khatam Al-Quran, pun juga kita tadabburkan nilai Al-Quran dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya bagi kita yang berkeluarga, perintah Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri kita dan keluarga kita, putri kita, putra kita. Jangan kebanyakan main gadget, jangan kebanyakan main Mobile Legends, Roblox dan segala macam yang dapat merusak otak dan merusak perilaku. Maka kita sebagai kepala keluarganya, ajaklah mereka beribadah di bulan suci Ramadan, ajaklah mereka berinteraksi dengan Al-Quran dan amal ibadah yang lain, termasuk juga qiyam Ramadan, sholat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Syaratnya saja dia qiyam Ramadan, sholat tarawih, sholat tahajud dengan landasan iman dan mengharapkan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalaulah paginya dan ada puasa kita diampuni oleh Allah, malamnya diampuni oleh Allah, maka satu bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan. Maka begitu Idul Fitri kita kembali kepada fitrah seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dan juga amal-amal soleh yang lain, jangan lupa termasuk sedekah, memburu malam Lailatul Qadar, silaturahim dan menghidupkan berbuka puasa. Tentunya Masjidul Iman ini membuka tentang infak sedekah. Maka berlomba-lombalah agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang dermawan, dan pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang sedang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan Allah berikan kita ridhonya dan termasuk min husnil khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته والسميع العليم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واستمعوا له رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمر كل أهل البلد بنفس مقلد بملائكة مسلحة بوسعه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم
وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا أفرغ عليهم وعلينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون.